tech versus commodities gitu. Wah, seru. Malam, jalan, malam semuanya. Oke, ya. Kita kasih disclaimer dulu ya. Instagram Live malam hari ini sifatnya edukasi teman-teman, dan baik M-Trade maupun Sukor Sekuritas ini nggak ada keterkaitan manajemen apapun, dan kalau ada saham-saham yang kita bahas di sini sifatnya sebagai edukasi aja. Oke, kita langsung aja mulai, Pak Bias dan Pak Bernard. Kita start dari view market secara general. Kalau menurut Sukor Sekuritas tuh gimana sih Pak Bernard? Oke, jadi kalau menurut Sukor Sekuritas kita bisa melihat bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat sangatlah tinggi. Tapi The Fed menyatakan bahwa mereka masih mampu melakukan controlling inflation tersebut tanpa harus menaikkan suku bunganya. Yang mana saat ini suku bunganya di angka 0,25%, sehingga mereka menyatakan bahwa suku bunga 0,25% ini akan dipertahankan secara terus-menerus, paling lambat atau paling cepat nanti akan dinaikkan di tahun 2023. Sehingga ini menjadi angin segar buat para investor untuk masuk ke instrumen yang lebih agresif, salah satunya adalah pasar saham. Dan mereka cara menanggulangi istilahnya kenaikan inflasinya adalah dengan cara melakukan penjualan bond-bondnya, sehingga bondnya suku bunganya pun rendah di US Treasury Yield Bond sekarang di kisaran 1,5%, sehingga istilahnya saat ini pasar modal menjadi satu hal yang cukup menarik, mengingat pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat sana yang cukup luar biasa, dan juga kita melihat bursa-bursa Asia juga udah mulai menggeliat, karena kita melihat di Asia juga udah mulai ada beberapa negara yang bangkit dari resesi. Dan untuk Indonesia, Bapak Luhut selaku Menteri juga telah menyatakan bahwa di GDP Q2 tahun 2021 ini diharapkan akan mengalami kenaikan di kisaran angka 7%. Sehingga ini menjadi sentimen positif untuk IHSG, walaupun hari ini COVID-19 mencetak rekor lagi, di mana penderita positif baru di atas 15.000. Sehingga ada potensi untuk jangka pendek IHSG akan mampu terkoreksi di kisaran angka 5.920 sampai 5.950 sebagai area support. Tapi ini malah menjadi opportunity kita sebagai seorang investor untuk melakukan pembelian, dikarenakan saat ini sentimen global sedang sangat baik. Hanya saja Indonesia saja yang kurang baik terkait mengenai COVID-19. Tetapi yang perlu kita apresiasi dari pemerintah adalah mereka tidak melakukan aktivitas lockdown total, tetapi hanya PPKM mikro, sehingga perekonomian tetap dapat berjalan seperti sedia kala, perputaran ekonomi tetap ada. Sehingga inilah yang diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah seperti ini, pertumbuhan ekonomi 7% dapat tercapai. Dan itu saja, dengan pertumbuhan ekonomi ini, banyak emiten-emiten akan terdampak secara keuangan, baik dari revenue maupun sales, yang akan berdampak kepada kinerja dari saham itu sendiri juga. Sekian dari saya, Bu Ella. Benar-benar, iya. Jadi sekarang sih concern utamanya kalau dari dalam negeri itu masih COVID-19 juga ya, dan juga masih kita masih ngelihat untuk rencana IPO dari perusahaan-perusahaan teknologi besar, Gojek, Tokopedia, Bukalapak ya, terutama Gojek, Tokopedia yang kapitalisasinya bakalan gede banget nih. Dan kabarnya nih ya, kayaknya investor-investor besar mereka juga masih nahan-nahan duitnya untuk nggak masuk dulu ke saham-saham big caps. Maka dari itu, ini disclaimer juga ya teman-teman ya, maka dari itu saham-saham yang fundamentalnya bagus-bagus, saham-saham big caps tuh kok kayaknya nggak jalan-jalan gitu. Mungkin salah satunya juga karena big investor itu mereka lagi pada menunggu IPO ini, pelornya atau amunisinya, duitnya bakalan diarahin ke sana juga gitu. Any comment untuk saham-saham teknologi, baik yang mau IPO maupun yang ya saat ini yang berbau-bau digital, semua yang berbau digital gitu. Mungkin dari Pak Bernard atau Pak Bias, silakan. Oke, gantian Pak Bias, silakan. Boleh. Digital stocks related atau teknologi stocks related. Ini promising. Ini this is the future sebenarnya. Cuman justru karena ini adalah new economy, belum ada track recordnya di Indonesia, jadi kita harus benar-benar analisa lebih jauh lagi terkait dengan ekosistemnya. Semua bisa bilang digital, semua bisa bilang tech-based company gitu ya. Cuman apakah benar digitalization yang mereka lakukan benar-benar bisa enhance mereka punya ekonomi? Misalnya yang tadinya old economy kayak logistik dan segala macamnya,
Tapi Yeah. kalau misalnya di digitalization apakah lebih baik? Jelas ada yang lebih baik. Tapi ada juga yang sebenarnya cuman kasih tag name digital supaya valuationnya bisa re-rating gitu, Miss, gitu. Dan ini harus kita waspadai sih, takutnya ada value trap di sana. Dan it is very promising sebenarnya, karena memang we're definitely going into that way. Udah kejadian juga di developed market, di developed countries, US, Jepang, dan Eropa, dan yang lainnya. Valuationnya jelas dihargai dengan valuasi lebih tinggi. Tapi balik lagi di Indonesia, satu, masih banyak yang belum tahu gimana caranya. Kedua, masih banyak fund atau ya big players lah ya di Indonesia yang masih gampang lah gimana cara ngelihat valuasi dari saham-saham ini. Kedua juga ada juga peranan dari suku bunga rendah ya. Jadi memang kalau menurut saya saham-saham teknologi ini sedikit banyak diuntungkan oleh environment low interest rate yang ada sekarang gitu, karena banyak dari mereka sebenarnya belum profitability-nya baik. Banyak dari mereka yang masih ibaratnya burning money. Burning money means ada capital yang harus terus terlibat di situ, dan cost of capitalnya kebetulannya lagi murah gitu karena interest rate-nya rendah. Jadi ini ngebuat mereka bisa bisa being so aggressive dengan burning capital karena capital cost-nya murah gitu. Nah, going forward kalau misalnya ekonomi mulai pick up, inflation mulai naik, terus ada narasi-narasi kenaikan suku bunga, ini sedikit banyak akan ngurangin appetite lah terhadap saham-saham tech ini, karena memang nature-nya kayak begitu, mereka justru diuntungkan oleh suku bunga rendah gitu ya. Jadi ya kurang lebih, Miss, banget ya. Value trap bisa hati-hati nanti bisa kena value trap or either way growth trap juga. Mungkin kalau value trap buat yang dianggap kayak value-nya murah banget. Kalau growth trap mungkin kayak wah ini grow-nya bakalan tinggi nanti abis diakuisisi sama si Gojek, padahal akuisisi cuma 22% juga si Arto gitu. Be very careful with growth trap juga gitu. Dari Pak Bernard dan Pak Bias nih ya. What's your comment? Mungkin aku akan ngomong saham secara spesifik boleh ya gitu. Jadi kayak sekarang lagi hype banget. Jujur sih aku ada tradingin juga sih. Karena kita trader kan we follow the trend ya. Meskipun ya saya sadar ada risiko dari growth trap itu sendiri ataupun value trap itu sendiri gitu. Bicara tentang Arto, terus kemudian BANK Bank Net Syariah yang kemarin juga lagi hype, kita tradingnya juga di Mtrade gitu. Terus kemudian ada macam-macam, ada Mtek, terus kemudian ada Mari juga tadi juga naik, cuman ya kita ada trading juga dikit. Terus kemudian ada apa lagi sih? You mention it, Pak Bernard. Ya, oke. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dari Pak Bias tadi ya. Jadi kita sekarang melihat bahwa saat ini COVID-19 mengakibatkan masyarakat ini aktivitasnya terbatas di luar. That's why saat ini digitalisasi akan berlangsung lebih cepat. Mengapa? Karena masyarakat saat ini kecenderungannya adalah menggunakan online. Karena daripada mereka belanja ke Ramayana, belanja ke MAP misalnya, mereka better untuk melakukan pembelanjaan di e-commerce untuk menghindari terjadinya COVID-19 terhadap diri mereka sendiri. Itu yang mengakibatkan digitalisasi lebih cepat, sehingga diproyeksikan di tahun 2021 nanti atau 2022 bahkan kita bisa prediksi market Amerika Serikat tahun 2020 lalu dikuasai oleh sebagian besar adalah big banks, top 20-nya, dan juga ada perusahaan-perusahaan kaitannya mengenai mining maupun perminyakan. Tetapi kedepannya ada potensi Indonesia di tahun 2023 nanti top 20 big caps-nya bukan lagi perusahaan-perusahaan perbankan saja, tetapi udah ada perusahaan-perusahaan seperti Goto maupun Bukalapak, yang mana saat ini kita udah terlihat bahwa di top 10 market cap terbesar sudah ada Arto dan juga Mtek, sehingga peralihan ini pun potensinya akan terjadi juga di Indonesia di tahun 2022, yang mana ini mirroring dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat sana. Nah, pandangan saya terkait mengenai saham-saham yang Ibu Ellen sebutkan. Sebelumnya saya juga di Clubhouse telah menyampaikan kaitannya terkait mengenai Mtek, di mana Mtek ini memiliki
35% kepemilikan atas Bukalapak. Nah, jika Bukalapak IPO, tentu saja dia akan mendulang dana yang cukup besar dan akan memiliki market cap yang diperkirakan juga akan sangatlah besar. Nah, oleh karena itu, ini akan mampu menunjang performance dari book value, terutama dari sisi perusahaan MTech itu sendiri. Nah, that's why ketika di angka 2180 sampai 2220, kita dari retail call untuk buy MTech dan sekarang juga masih hold karena kita merasa bahwa Bukalapak ini akan menjadi sentimen yang positif. Kalau teman-teman nggak bisa dapat book buildingnya Bukalapak, dapatnya dari mana? Ya udah invest di MTech. Karena MTech 35%-nya ada di Bukalapak. Dan baru saja ada beberapa research analis dari broker lain yang menyampaikan ada 2 target untuk MTech. Satu target di harga 3.000 dan next target ada di 3.400. Kemudian kaitannya mengenai Arto. Nah, Arto ini timnya Pak Bias nih. Edward cover juga Arto. Jangan ke Arto dulu. Aku masih Oke, silakan. Tadi 3.000 dan 3.400. Kalau Sukor sendiri targetnya MTech di berapa? Untuk MTech saat kita belum cover. Belum cover, Cah. Akan cover. Tapi dari Bloomberg saya udah lihat 2 research. Satu dari saya tidak bisa sebutkan namanya ya. Tapi 2 research tersebut masing-masing di angka 3.000 dan 3.400. Tapi Sukor kita belum cover. Tapi angka 2.600 seperti Miss Ellen sampaikan tadi, ini menarik sekali. Jika dia tembus, ini akan menjadi angka all time high untuk MTech karena ini resisten yang cukup kuat. Saya setuju banget sama Miss Ellen. Dan tadi tuh kayaknya udah noel-noel gitu ya. Anyway teman-teman, disclaimer ya, ntar dibilang kita lagi ngepom-pom MTech, lagi Sukor sama Ellen ngepom-pom MTech. Waduh. Enggak. Kita nih ngebahas secara objektif dan aku ngoceh tentang MTech nih bukan baru sehari, udah berhari-hari, udah bahkan sebulan yang lalu ketika masih consolidating. Ketika dia, bahkan aku habis ngomong dia sempat jatuh dulu. Dan ya kita ada buy MTech kemarin tanggal sekitaran 17 Juni. Jadi kalau dilihat sih story-nya MTech sebenarnya ya story dari IPO Bukalapak itu sendiri. Cuman sebenarnya aku ngelihat MTech ini dia punya anak usaha tuh, banyak banget anak usaha yang di bidang teknologi juga. Dan tahu nggak teman-teman, si MTech ini dia juga punya saham di Dana loh, aplikasi Dana yang kalian pakai ini gitu. Terus kemudian kalau nggak salah sih salah satunya di Same itu Omni Hospitals etc. gitu. Jadi kalau kita perhatikan dia punya bisnis tuh juga banyak diversified banget dan akhir-akhir ini trending digital ini cukup menarik juga. Anak usahanya dia lini ini ada banyak yang digital dan hari ini dia berusaha breakout tuh dengan volume yang tinggi 2 hari ini. Oke, kita mungkin ngomongin yang lainnya. Nah, ngomongin saham yang lainnya, misalkan kayak Arto atau yang lain nih. Pak Bias, aku mau nanya nih Pak, ini pertanyaan terbesar sejuta umat yang sebenarnya aku sendiri juga masih dalam tanda tanya. Cuman kalau aku tuh di saham kan kayak gini yang lagi hype-hype, aku ikutin trennya aja kan. I follow the trend gitu. Jadi nothing tulus. Kalau misalkan ternyata dia fundamentally nggak kuat atau gimana, dia jatuh, kita tinggal profit taking. Beli di sini, tren patah, kita profit taking. Selesai masalah. Pertanyaan terbesar dari teman-teman netizen semuanya, apakah saham-saham tech ini benar-benar fundamentally strong, layak buat diinvestasi, atau ini sebenarnya digoreng-goreng aja sih Pak? Kita lihat bisnis modelnya, Ce. Jadi kalau beberapa bisnis modelnya memang benar-benar punya ekosistem yang mendukung. Let's say yang paling kencang dari tech-nya apa sih? E-commerce. E-commerce adalah dasarnya gitu. Jadi menurut saya yang supporting system atau ekosistem dari e-commerce, I think itu punya dasar yang cukup kuat untuk secara bisnis model bisa delivering value ke depannya gitu. Karena kita percaya e-commerce is the next big thing gitu ya. And it's the next normal thing bahkan mungkin in the next 5 years atau di Indonesia gitu. Jadi yang related atau supporting system atau ekosistem dari e-commerce ini I think punya futures ya yang benar-benar directly misalnya supply chain-nya ya, let's say gini deh, kayak logistik aja, kayak Asa is very promising karena dia benar-benar fokus logistiknya ke e-commerce, bukan kayak old economy logistik yang kayak zaman dulu gitu ya. Let's say terus ada apa lagi ya Bukalapak, Goto udah pasti jadi punya fundamental yang sangat menarik gitu. Kemudian
yang lainnya kayak payment gateway yang supporting atau yang punya ekosistem, artinya memang punya captive market gitu ya, entah itu affiliated with e-commerce atau grup e-commerce-nya, ataupun memang punya kedekatan attachment sama e-commerce-nya itu sendiri. Saya pikir itu positif. Tapi kalau yang lain yang ya ada beberapa. Sebentar. Boleh sambil dijelasin, aku ambil minum dulu, haus banget. Isoman tolong diampuni, meninggalkan screen Oke, satu detik. Oke, lanjut. Jadi siap. Jadi buat teman-teman sekalian ya. Jadi ya ini yang perlu dipahamin betul-betul sih bisnis modelnya. Kalau ada saham yang jualan digital, dicari tahu itu digitalnya dari sisi mana, mereka ngapain dari sisi digital. Terus ekosistemnya apa? Kalau ujung-ujungnya e-commerce, dan mereka punya afiliasi yang bisa benar-benar sinergi dari e-commerce-nya, saya pikir punya value sih, punya fundamental. Kalau misalnya enggak, cuman tadinya perusahaan yang ikut-ikutan digitalization terus kemudian mengklaim bahwa dia punya exposure digital, saya pikir semua perusahaan bisa melakukan itu. Jadi sinergi yang didapatkan sebenarnya nggak signifikan. Kita nggak bisa, mungkin secara etika ya, nggak bisa menyebut kode sahamnya secara langsung sih. Tapi mungkin Pak Bias bisa kasih clue supaya teman-teman investor ini bisa selamat dari hype-nya perdigitalan, semuanya digitalin gitu. Industri apa sih? Industri apa? Clue-clue aja dikit-dikit gitu. Nanti biar saya yang ngomong. Ya, industri yang benar-benar old economy yang tidak bisa mendapatkan ini ya, upside dari digital ya. Let's say apa? Misalnya commodities itu unlikely bisa mendapatkan benefit yang sangat signifikan dari digitalization, gitu ya. Terus kemudian let's say apa ya? Manufacturing lah. Let's say semen. Itu juga udah pasti nggak bisa. Kemudian apalagi ya? Ya saya pikir yang ke arah sana sih. Kalau ini Pak, yang terakhir kayak banyak saham dari satu grup yang lagi hype banget, kayak saham-saham bank-bank digital kecil-kecil kayak gitu. Itu menurut Pak Bias itu bakalan growth trap atau enggak? Satu, punya ekosistem nggak? Punya ekosistem dalam artian mereka memang udah lama nggak melayani merchant di e-commerce misalnya. Baru mau mulai Pak, punya exposure di e-commerce nggak? Oke. Kalau baru mau mulai, mereka punya bargain power apa untuk bisa dapat exposure sebesar pemain lainnya yang memang udah exist di e-commerce, let's say. Kedua, mungkin selain e-commerce, apakah mereka juga punya number of subscriber atau active user yang bisa dieksploitasi, yang bisa dikonvert untuk menunjang prospek bisnis mereka misalnya. Kalau memang ada, oke, baik, ada, besar, tapi kemudian beneran bisa dikonvert atau enggak? Gitu. Oke, that's interesting banget ya. Ekosistem, terus dia beneran bisa dikonvert atau enggak gitu. Jadi bisa ngebedain teman dari situ ya. Kita nggak bisa ngomong mereknya ya. Oke, tadi balik lagi ke Pak Bernard nih. Kita mau ngobrolin tentang Arto. Arto tadi aku juga ada sempat bahas di awal ya. Arto, Bang Jago. Bang Jago ini secara monthly beberapa bulan terakhir ini udah naiknya kenceng banget gitu. Kayak yang tadi aku sempat bahas ya, naiknya udah sekitar, aku hampir nggak percaya chat aku sih. Ini 1.800% dari Mei 2020 dan hampir 10.000 dari 10.000-an sih dari Oktober 2019. Kita dari 2020 aja lah, 2020 tuh udah lebih dari 1.500%, udah 2.000-an% gitu. Oke. Kalau menurut Pak Bernard nih, Arto ya memang kan lagi hype banget, apalagi Gojek Tokopedia juga mau IPO, jadi memang mungkin masih ada upside lah. Tapi menurut Pak Bernard nih, kita udah mulai harus hati-hati nggak sih? Hati-hati lo ntar kejebak growth trap dan seterusnya.
Sorry, aku Oke. sambil minum. Yes, nggak apa-apa, Mas. Jadi mungkin saya tambahkan dari Pak Bias tadi ya. Jadi saat ini di Indonesia ada 3 ekosistem yang sangat kuat terkait mengenai e-commerce yang bisa dimonetisasi ke depannya menjadi salah satunya digital bank. Karena digital bank ini merupakan salah satu alat untuk bisa memonetisasi e-commerce ini secara lebih baik. 3-nya apa aja ini? Ada GoTo, Grab yang ada di MTech, dan juga yang ketiga adalah Shopee. Dan ketiga ekosistem nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi market leader untuk istilahnya mendapatkan market sebesar-besarnya, sehingga tentu saja bisa mendukung bisnis tidak hanya di e-commerce-nya saja, tapi di bisnis perbankannya. Salah satunya adalah GoTo yang memiliki saham di Arto. Akan tapi kami dari Sekuritas untuk Arto, target price kami udah di angka 15.000. Yang mana ini merupakan best scenario kita. Jadi sebagai seorang investor yang udah trading atau invest di Arto, sebaiknya berhati-hati. Tapi teman-teman bisa perhatikan ke beberapa ekosistem lainnya yang cukup kuat. Ya, ini adalah ekosistem SEA, Shopee, dan juga MTech. Nah, yang untuk SEA ini sendiri, ada rumor bahwa untuk SEA Group ini nanti akan menggunakan salah satu bank yang juga udah kerjasama dengan Alfamart, di mana untuk nabung, kasir, segala macamnya ada di Alfamart, yaitu BANK. Yang mana saya juga hari ini atau kemarin saya juga call BANK untuk switching dari Arto, karena Arto udah ketinggian, better kita switching ke BANK. Karena istilahnya dia berada di support kuat waktu itu di angka 2980, di situ ada pantulan cukup kencang dan kita masih ada opportunity untuk entry buy di situ. Dan selain itu kita juga bisa melihat di satu sisi selain di grup SEA ada grup MTech. Nah, yang di grup MTech ini masih penasaran nih, siapa yang akan menjadi bank? Banyak yang berspekulasi yang menjadi bank digital di sini adalah Bina, karena dia juga under dari Salim Group. That's why Bina mengalami kenaikan cukup signifikan. Walaupun sebagai seorang trader kita belum ada landasan atau pijakan untuk masuk, sehingga kita sebagai trader tentu nggak berani. Nah, akan tapi ada alternatif. Kalau teman-teman mau yang di digitalnya di GoTo, dia juga ada investnya bukan di perbankan, tapi ada di satu multi-finance, rumornya, which is salah satunya Bovin. That's why hari ini banyak yang switching dari Arto, Bevin. Oh, Bevin. Okay. Jadi banyak yang switching dari Arto ke BANK maupun ke Bevin, sehingga mengalami kenaikan cukup signifikan hari ini. Dan saya juga tadi di Clubhouse pagi juga menyebutkan Bevin sebagai salah satu yang mungkin menjadi salah satu ekosistem dari Arto. Seperti itu, misalnya. Oke. Balik lagi kita disclaimer lagi teman-teman ya, karena kebetulan saham-saham yang kita lagi sama nih, dan aku juga nggak nyangka kita sahamnya lagi banyak yang kita sama. Kalau teman-teman ini bukan cocokologi ya, teman-teman yang ikut Instagram kemarin tuh pilihan sahamnya sekarang seleranya, appetite-nya mirip-mirip nih kayaknya lagi sama Mas Sukor. Jadi kita bukan lagi ngepom-pom saham-saham tertentu ya. Kita mau review aja biar netral sih, aku kasih upside dan downside-nya Pak gitu. Nah, Arto masih ada upside, masih ada potensi untuk naik, tapi dia naiknya udah ketinggian ya, sehingga kita sebagai trader, investor retail yang bisa kita lakukan kan melindungi diri sendiri. Kalau big fund mereka pasti masuknya dari bawah gitu, dan sekarang mereka udah cuan kemana-mana. Arto tuh udah naik ribuan persen dari tahun kemarin gitu. Jadi teman-teman ini sih udah mulai rawan profit taking di situ. Aku sih masih mau Arto, cuman nanti kita trading short term aja. Jadi aku udah nggak nyaman kalau sampai ngeholdnya kelamaan gitu. Kayak Sukor aja tadi targetnya 15, berarti udah deket target gitu. Nah, bicara tentang Banknet Indonesia Syariah ini juga saya ada mention beberapa hari kemarin, dan Mtrade juga udah masuk beberapa hari yang lalu ya, jadi tinggal ngehold aja gitu. Banknet Syariah ini technically dia mulai rawan profit taking tuh sekitaran level 3680 sampai level 3840 gitu. Jadi itu untuk jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan you expect something like atau probably Banknet Syariah ini bisa growing big, kapitalisasinya bisa tumbuh gede, bisa kayak atau probably, aku nggak bilang pasti, tapi bisa jadi pilihan lain daripada masuk yang udah kemahalan. Terus yang kedua tadi yang sempat dimention Pak Bernard tuh
Alfamart ini tadinya aku nggak mau masuk ke AMRT ini karena masih bumpy banget, dan sekarang pun masih bumpy banget. Cuman kalau AMRT teman-teman kalau misalkan mau beli nyicil dan simpan sampai beberapa bulan ke depan, ini story-nya juga masih menarik karena Alfamart ini seperti yang aku cerita di Instagram live aku kemarin, dia tuh dilirik oleh beberapa e-commerce gitu, bahkan oleh nggak cuman Shopee ya sebenarnya, ada jadi ada banyak lagi yang lain gitu. Nah jadi Alfamart ini juga jadi satu hal yang sangat menarik. Nah bicara tentang Bina nih, tadi Pak Bernard ada mention Bina, aku jadi keinget Bina ya, ini ada telepon terusnya aku. Bina ini atau ya yang tadi hari ini naik kenceng ya, Bina, Bank Ina Perdana, rumornya dia tuh bakalan kerjasamanya tuh sama Indomaret, but I don't know gitu loh. Jadi kayaknya kalau Alfamart ngapain, Indomaret juga bakalan ngapain gitu. Jadi kan tenannya aja deket-deketan gitu. Nah jadi teman-teman ya kalau Bina sih kita dia turun lah, tunggu sideways lah, kayak si Bank kan dulu juga sama kan, Bank naik terus kemudian nggak turun, kemudian pas dia turun aku tungguin turunnya. Nah jangan pas turun doang, tapi turun dan dia mulai belok naik satu kali ya, dari reversal itu naiknya lebih cepat. Nah kita masuk di situ tuh M-Trade. Nah jadi nanti teman-teman Bina ini kita masukin ke watchlist juga. Teman-teman kalau misalkan mau belajar bisa langsung join M-Trade di mtrade.id/WhatsApp. Oke, by the way, Sabtu nanti sebelum kita lanjutin diskusinya, Sabtu nanti kita tuh ada event loh buat teman-teman yang user premium M-Trade dengan Sukor Sekuritas. Dengan Pak Bias dan Pak Bernard dong pastinya kita akan lanjutin diskusi yang seru hari ini tuh. Besok Sabtu ada materinya. Kita masih bicara tentang tech dan kita juga masih bicara komoditi. Nah, habis ini kita akan ngobrol tentang komoditi. Besok Sabtu eventnya, I'm so sorry teman-teman semuanya, khusus buat premium user aja. Jadi teman-teman bisa daftar ke mtrade.id, di situ ada tombol WhatsApp di situ ya. Dan teman-teman buat event yang gratis tanggal 17 Juli nanti, temanya apa aku akan kasih tahu. Next aku akan kasih tahu, itu bisa daftar di mtrade.id/SODV dengan kode JUN23. Anyway, kita lanjut lagi nih. Pak Bias, sebelum aku ngobrolin tentang komoditas, aku mau bahas tentang dikit aja, dimension dikit aja. Mungkin Pak Bernard juga boleh komen ya. Kalau bicara AMRT tadi ada keterkaitan dengan bank juga, dan probably dengan Baca yang ada kemungkinan akan kerjasama dengan bank juga gitu, BANK, Bank Net Syariah. Nah, tapi kalau si Bina ini rumornya kan memang juga sama-sama mungkin Salim Group gitu ya, dia bakalan ada kerjasamanya tuh dengan Indomaret. Nah, Indomaret sendiri ini kayaknya dia juga udah listing ya Pak ya, tapi nggak pernah terdengar gitu loh. Apakah dia akan jadi the next AMRT yang bakalan naik-naik juga gitu, dan juga Bina ini bakalan jadi the next bank. Karena kalau lihat chartnya tuh baru naik, dia belum turun, udah duluan sih bank sebenarnya. Jadi sekarang kayaknya bank kalah cepat naiknya sama Bina, tapi ada bank duluan. Jadi pertanyaannya aku ulang, apakah Bina dan juga Indomaret ini bakalan nyusul kayak jadi AMRT atau jadi kayak si apa tadi, jadi bank gitu, BANK? Oke, silakan. Jalan. Mungkin kalau kita belajar dari yang paling inilah ya, yang paling diperceive sama market sebagai the biggest pocket potential of digital banks gitu kan, Arto. Secret sources-nya apa sih? Kalau menurut saya harus memenuhi 3 kriteria. Satu, maaf kalau agak fundamental, itu funding franchise, lending franchise, sama cost efficiency. Karena nggak ada gunanya kalau kita jadi bank digital tapi nggak ada cost efficiency. Nggak ada gunanya kalau kita jadi bank digital tapi masih banyak cabang, karyawannya masih banyak, dan membuat kita secara cost competitiveness nggak lebih baik dari bank konvensional. Ini penting kenapa? Karena kadang rumusnya kan kalau di bank itu kan sebenarnya gampang jualannya kan. Cost of fund ditambah biaya operasional ditambah margin itu sama dengan lending cost gitu. Nah, dari situ ada beberapa yang bisa kita efisiensikan. Salah satunya adalah operational cost. Nah, kalau dilihat
sejauh ini yang benar-benar komit untuk menjadi bank dengan less branches itu baru Apple sih. Nah, kita lihat nanti bank-bank digital yang lain akan seperti itu atau enggak. Kita pasti akan evaluate. Analis banks kita dari Sukor pasti akan evaluate bank-bank mana yang memang klaim digital dan udah menunjukkan cost efficiency di sana. Kedua, funding franchise. Gimana caranya mereka bisa dapat dana murah. Dana murah tuh bukan deposito, tapi duit tabungan atau duit nganggur biasanya. Jago punya huge potential karena mereka affiliated with Gojek, ada GoPay di dalam situ, dan juga ada sekarang ditambah Tokopedia, bisa jadi uang nganggur yang ditaruh di dalam Tokopedia untuk belanja misalnya. Nah, itu bisa jadi another funding franchise. Nah, bank-bank digital yang lain punya nggak kayak gitu? Semua orang bisa bilang mereka bisa acquire customer, tapi customernya itu bakalan naruh duit atau enggak. Salah satu indikasi yang paling baik apakah customernya bisa naruh duit atau enggak, kalau misalnya ekosistemnya itu adalah sesuatu yang menuntut transaksi, jadi payment gateway. Jadi kalau misalnya kita konstan transaksi di ekosistem itu, biasanya ujung-ujungnya adalah daripada harus top up, ya udah sekalian aja saya taruh gede duit di situ, toh juga akan kepake buat transaksi nantinya. Nah, yang ketiga adalah lending franchise gitu. Nah, biasanya ini lending franchise itu is a proxy. Siapa yang paling menang adalah yang punya satu cost of fund paling rendah dan juga operational efficiency yang paling rendah juga, yang paling tinggi juga, sehingga membuat lending cost-nya jadi lebih rendah gitu. Dan ini semua harus seamless sih, artinya nggak cuma nawarin lending doang atau nggak cuma nawarin funding doang gitu. Jadi kalau belajar dari secret sauce-nya ini sih harusnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya nggak banyak yang benar-benar bisa jadi digital banks yang prevails gitu ya. Walaupun memang time will tell gitu, masih cukup lama gitu. Dan yang terakhir mungkin kecukupan modal ya, CLN-nya ini jangan lupa ada 3 triliun threshold of equity yang harus dipenuhi bank-bank ini yang mau digitalization. Kita tinggal lihat di bukunya equity-nya berapa. Kalau masih jauh dari 3 triliun, kita tanya gimana caranya mau menuhin 3 triliun. Apakah injeksi dari majority shareholder-nya, atau ujung-ujungnya right issue ke minority juga gitu. Nah, kalau right issue ke minority, kira-kira right issue-nya di harga valuation seperti apa gitu. Itu sih yang harus kita lihat gitu. Kuat nggak sih publik harus ikut-ikutan right issue terus gitu. Oke, dan tadi kita ngomongin digitalisasi terus nih. Sekarang kita mau ngomongin komoditi, karena hopefully perekonomian juga sudah mulai membaik, udah mulai jalan meskipun COVID-19 naik ya, tapi kayaknya di mana-mana juga masih rame gitu. Jadi mungkin orang-orang udah benar-benar jenuh atau gimana, nggak ngerti. Jadi dengan inflasi yang terus meningkat ini, harga komoditi juga masih akan meningkat. Tapi di sisi yang lain nih Pak, kalau aku nggak salah ya, aku sempat cek berita juga bahwa di China itu mereka lagi mencoba untuk mengendalikan harga komoditas karena bahan bakunya jadi mahal gitu. Nah, jadi gimana nih view-nya untuk sektor komoditas? Kalau misalkan ada yang bagus tuh komoditi, dari komoditi apa sih sebenarnya? Siapa yang mau jawab duluan? Jadi untuk kaitan mengenai komoditas, tentu kami di Sukor kita sudah mengeluarkan beberapa report. Salah satu reportnya adalah yang menarik adalah kaitan mengenai copper, di mana kita melihat bahwa kedepannya terkait mengenai active vehicle kita butuh copper, dan ada satu perusahaan yang punya dua nih. Ada inflasi, kita investasinya di emas, dan ada coppernya. Dan baru-baru saja ini perusahaan ini melakukan press release bahwa dia menemukan 7 lahan baru untuk penambangan emas dan juga copper. Sehingga kita dari Sukor Sekuritas menargetkan komoditas ini atau perusahaan ini yaitu MDKA di angka 3.250. Dan saat ini jika kita melihat MDKA sudah sempat naik kencang, tapi hari ini pullback ke area titik breakout-nya di kisaran area 2.900. Ini good time untuk entry sebenarnya untuk MDKA dengan resisten pertama di kisaran angka 3.020 sampai 3.030 sebelum mencapai nanti all time high bisa mencapai 3.250. Karena tentu saja copper ini dan juga emas merupakan salah satu komoditas yang harganya
cenderung meningkat terus, apalagi salah satunya adalah koper. Dan tidak berhenti dari situ, saya juga melihat bahwa Pak Luhut udah meniatkan dirinya untuk betul-betul membangun pabrik baterai nasional yang mana groundbreakingnya akan dilaksanakan di bulan depan atau bulan Juli, yang mana supply dari nikelnya untuk perusahaan tersebut tentu saja akan berasal dari perusahaan dalam negeri, karena pasti beliau memprioritaskan perusahaan-perusahaan BUMN untuk masuk ke perusahaan baterai nasional tersebut sebagai bahan baku nikel. Nah, dalam hal ini yang diuntungkan apa? Ada Antam dan juga Inco yang sudah dimiliki oleh Vale juga. Nah, Inco yang sudah dimiliki maksudnya oleh Inalum juga. Nah, oleh karena itu, Antam dan Inco di area support saat ini, di mana Antam kisaran support di kisaran 2.200 dan Inco di kisaran area 4.300 dan next di 4.550, ini menjadi area menarik sekali untuk kita melakukan pembelian on the weakness. Asalkan harga nikel ini bisa bertahan di kisaran angka 18 sampai 19.000 berdasarkan asumsi dari Sukor. Mungkin Pak Bias ingin menambahkan, silakan Pak Bias. Aku ke MDKA sedikit ya sebelum Mbak Bias ya, seru banget malam hari ini. Jadi MDKA itu MTrade hari ini tadi tuh ada profit taking, aku just check MDKA. Profit takingnya just like 5% aja, manfaatin fluktuasi aja sih sebenarnya. Probably dalam jangka pendek itu MDKA kalau koreksi sampai ke level 2780-an tuh menarik sih. Di area support itu resistennya dia ada di level 3150. Jadi kalau short term trading di situ. Pak Bias, ya ini menarik banget ya, koper kan juga masih harganya naik, emas juga ya. Kalau menurut Pak Bias gimana Pak dengan concern yang tadi sempat saya bilang itu dari China mereka bakalan berusaha untuk balikin harga komoditi, itu yang paling kena tuh apa sih sebenarnya? Oke, komoditas ini ya kita semua tahu lah, this is proxy of global economy gitu ya. Kebetulan global economy kena hit parah sekali 2020 karena pandemik, dan itu bukan cuman mengakibatkan hilangnya demand dan teman-teman semua, tapi juga mengakibatkan hilangnya supply. There's a lot of commodities producer tuh declare bankruptcy lah, dan itu ngebuat kapasitas produksi ya you name it, beberapa nama komoditas itu turun signifikan ketika 2020 pandemi kemarin. Dan memasuki 2021 ternyata recovery-nya cukup cepat ya, dan ini ternyata tidak juga diikuti oleh kenaikan supply. Banyak dari beberapa commodities producer ini masih kesulitan, let's say misalnya buat cari financing, buat cari working capital, karena somehow financial industry itu masih relatif belum balik risk tolerance-nya untuk kasih channeling funding ke sektor ini gitu. Jadi supply-nya balik belum secepat demand yang naik gitu. Nah, ini membuat kita pretty bullish sih sama komoditi sih, berangkat dari itu semua gitu ya. Dan ini mungkin masih akan cukup lama bullish trendnya gitu ya, sampai kita lihat equilibrium baru ketika supply udah mulai keep up sama demand-nya. Ini kalau kita lihat sih mungkin masih tahun depan lah ya bisa keep up, karena nggak mudah sebenarnya. Kalau tambang yang udah ditinggalin lama, nggak ada traktornya, nggak ada orangnya, terus tiba-tiba disuruh mulai produksi lagi, it takes at least 6 months or a year lah buat bisa balik ke level produksi normalnya gitu. Nah, ini yang ngebuat kita ngelihat bahwa supply-nya masih akan constraint, dan kalau supply-nya masih constraint, harganya masih akan tetap bagus sih. Dan demand kita percaya. Jadi ya we're bullish for commodity sih. Commodities bullish, what kind of commodities? Copper, yes. Gold, copper, gold itu. Basically yang paling related sama economic activities, kalau misalnya satu energy related, kedua manufacturing related gitu ya. Batu bara saya pikir punya ini ya, punya strong potential untuk masih bisa di level harga tinggi sampai akhir tahun. Metal ya, sebenarnya ini kan kita dari sisi energi ya memang belum balik lagi ke optimal gitu. Masih banyak manufacturing plant yang belum 100%. Electricity consumption
walaupun ada beberapa negara yang udah balik ke pre-COVID, tapi ada juga yang belum. It still required a lot of energy sources. Dan the cheapest one adalah batu bara. Tetaplah, apalagi kalau Cina masih tetap berantem sama Australia, I think produsen batu bara Indonesia masih akan diuntungkan sih. Gitu. Oke. Kayaknya kalau batu bara tuh aku lihat yang paling relate dengan gerak harga batu bara tuh ada si ITMG ya gitu. Yes, yang paling bullish ITMG secara tren. Ya, tapi ini harga batu bara tuh naik kenceng. Selain ITMG, kayaknya sahamnya nggak naik-naik gitu. Kayak Adaro aja udah tough banget kemarin. Jadi Adaro tuh kita sebenarnya ada beli untuk jangka menengah, tapi pas kemarin dia naik, kita langsung kabur, kita langsung caw, dan bener ini dia balik lagi ke masa konsolidasinya gitu. Nah, bicara tentang batu bara dan mungkin CPO ya, kalau harga komoditas naik, kemudian dia nggak ikut naik harga sahamnya, tapi kalau harga komoditasnya turun, sahamnya ikut turun. Ini gimana nih Pak Bias atau Pak Bernard? Sebelumnya, teman-teman semuanya hari Sabtu nanti untuk user Premium M-Trade kita akan ada event eksklusif dengan Sukor Sekuritas jam 10 pagi live bukan recorded, dan acara ini eksklusif. Jadi kalau teman-teman mau join event-event eksklusif kita, bisa daftar sebagai user Premium M-Trade ke mtrade.id/WhatsApp atau mtrade.id aja, di situ pencet tombol WhatsApp di situ dan tanya-tanya ke tim kita. Silahkan Pak Bernard atau Pak Bias, silahkan. Tadi silahkan Pak Bias, lanjutkan batu baranya, belum beres. Oke. Nah, ini kalau tadi kita bicara soal supply demand ya, soal performance. Saya nggak akan memungkiri bahwa secara financial performance second quarter dan mungkin nanti kalau misalnya lanjut sampai third quarter, resultnya akan bagus. Revenue kencang, profitability makin tebal, kemudian earnings juga growth-nya pasti akan tinggi banget. Cuman ada satu ganjalan sedikit sih memang untuk this particular segment of commodities gitu ya, coal. Ada concern ESG gitu ya, dan dengan terpilihnya Biden juga it move toward green energy dan coal tidak termasuk di dalamnya gitu ya. Concern ESG ini sedikit banyak ngurangin appetite dari beberapa fund sih yang memang ESG comply untuk invest di sektor-sektor ini gitu. Jadi ya ini sedikit ganjalannya lah untuk this particular segment of commodities ya, coal ya gitu. Walaupun nanti menurut saya second quarter result itu akan kelihatan bagus banget, baik itu secara Q on Q maupun secara year on year apalagi. Itu mungkin itu bisa sedikit untuk saham-saham batu bara. Yes, teman-teman, nanti kita akan bahas lagi untuk saham komoditas lainnya pastinya, dan juga masih ngobrolin tentang di Sabtu aja ya. Sabtu semua datanya dikeluarin semua gitu. Jadi hari ini teaser dulu lah biar pada penasaran nih. Komoditi kan banyak ya, bukan cuma batu bara tuh, ada kertas juga, pulp paper yang udah murah banget, terus kemudian ada metals, ada jangan lupa banyak ya. Nah, jadi nanti Sabtu kita bahas jam 10 pagi di M-Trade, di aplikasi M-Trade bersama dengan Sukor Sekuritas Pak Bernard dan juga Pak Bias. Oke. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.